This is going to be fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa yang budiman, apa kabar? Oke, kita lanjut ke materi pengukuran ya. Nah, dalam pengukuran ini kita bakal ngebahas tentang konsep dasarnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada 10 konsep yang harus kalian pelajari. Jadi yang pertama kalian itu harus mengetahui apa itu pengukuran. Lalu yang kedua adalah besaran, satuan, dan dimensi. Lalu yang ketiga ialah masuk ke sistem internasional ya. Di situ ada besaran pokok dan besaran turunan ya. Lalu masuk ke namanya tuh apa? Oh iya, alat ukur. Apa itu alat ukur ya? Langsung masuk ke instrumentasi. Lalu jenis-jenis alat ukur ya. Nah, udah tahu jenis-jenis alat ukur, kita masuk ke parameter-parameter alat ukur. Apa saja sih yang mempengaruhi si alat ukur itu untuk dapat bekerja secara sistem ya, ngebaca dengan kedetailannya dan skalanya masing-masing. Lalu masuk ke jenis parameter alat ukur, kita masuk ke kalibrasi. Jadi kalian juga harus bisa mengkalibrasi. Lalu apa sih kalibrasi itu? Lalu setelah konsep kalibrasi, kalian masuk ke materi selanjutnya ialah kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Jadi kalian melakukan pengukuran apa saja sih yang terjadi dalam pengukuran, kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengukurannya. Kalian harus tahu jenis-jenis kesalahan. Lalu yang terakhir ialah konversi. Nah, konversi ini kalian harus bisa mengkonversikan besaran, misalnya besaran panjang, massa, dan waktu. Contoh, misalnya tuh kalian harus bisa mengkonversikan dari kilometer dalam satuan panjang ya, lalu mengkonversikan kilogram ke gram dan lain sebagainya. Nah, kalian perkuat juga hal ini juga sangat penting buat kalian. Karena apa? Kita anak teknik dan pasti berhubungan dengan yang namanya alat instrumentasi. Nah, jadi standar anak teknik itu kalian harus mengetahui dan harus bisa mengoperasikan dan mengimplementasikan instrumentasi, karena kita bakal berhubungan erat dengan yang namanya device atau peralatan keteknikan ya. Cukup sekian sampai situ dulu. Untuk selanjutnya Bapak jelaskan di Zoom meeting atau di PowerPoint yang nanti Bapak siapkan dan dijelaskan. Oke, terima kasih. Wassalam. Dah. This is going to be fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi, kembali lagi ya dengan Bapak YouTube channel Canpek Canta, media pembelajaran Papan Rizky Pelajaran Berani. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang pengukuran. Oke, jadi dalam pengukuran ini kita berbicara tentang 10 konsep ya. Nah, ini kita masuk saja ke PowerPoint-nya ya. Jadi ini yang kita pelajari tentang standar pengukuran terlebih dahulu. Oke. Ini kita perbesar gambarnya. Oke, standar pengukuran. Jadi ini capaian pembelajaran mata kuliahnya ialah mampu menguasai konsep alat ukur dan pengukuran, sistem pengukuran, dan kesalahan pengukuran. Nanti kesalahan pengukuran ini
kita next pertemuan. Sebenarnya kan yang diungkapkan sebelumnya ya ada 10 ya, ada 10 poin dalam pembelajaran tentang pengukuran. Nah, lalu selanjutnya ialah mampu menguasai konsep dan jenis-jenis alat ukur dan pemakaiannya. Oke, kita langsung masuk ke bab pengukuran. Nah, ini peta konsep pengukuran ya. Lalu pengertian, satu besaran pokok, besaran turunan ya dalam satuan sistem internasional. Lalu kita masuk ke alat ukur, jenis-jenis alat ukur, lalu parameter alat ukur. Terus kita juga mempelajari tentang kalibrasi. Lalu udah kalibrasi, kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran, berarti kita berbicara tentang jenis-jenis kesalahan dalam pengukuran. Lalu kita berbicara tentang konversi. Nah, untuk bab ini kita bakal lebih condong fokus ke yang namanya konversi dalam pengukuran, lalu pembacaan alat ukur ya, nah, pengertian juga, besaran sistem internasional, lalu alat ukurnya ada dalam panjang, masa, waktu, dan suhu, dan banyak lagi ya. Ini sebagai contoh saja. Oke, next kita yang pertama tentang pengertian pengukuran, konsep pertama ya. Nah, ini adalah tabel pengukuran alat ukur dan hasil pengukuran. Jika kalian di lab, kita bisa melakukan pengukuran secara langsung. Misalnya kita melakukan pengukuran dengan jenis pengukuran mekanik yang misalnya kita pakai jangka sorong, multimeter stroke, dan lain sebagainya. Tapi kita masuk ke besaran dan satuan. Apa itu besaran? Apa itu besaran pokok? Dan apa itu besaran turunan? Besaran adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan dengan kuantitas. Jadi seberapa besar dinyatakan dengan angka ya. Nah, besaran juga dibagi dua, ya besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ialah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau ditetapkan oleh standarnya ya secara internasional. Nah, apa itu besaran pokok? Ada segini ya. Ada lagi tambahan yang terbaru itu ada 3. Nah, diantaranya seperti ini ya, ada besaran pokok, ada panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat, lalu apalagi? Ada lagi. Ayo, apa coba? Nah, itu kalian harus mengetahui ya. Ayo tebak. Nah, masuk ke besaran satuan dan besaran panjang, satuannya meter, massa kilogram, waktu second, suhu Kelvin, lalu kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol, lalu ada sudut ruang apa? Apalagi tambahannya ada lagi ini satuan internasional yang terbaru ya. Kalian juga harus update. Oke, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kita contoh misalnya, kita besaran turunan dari luas. Besaran turunan dari luas ini ialah besaran pokok dari panjang kali besaran pokok dari panjang, menghasilkan panjang kali panjang, yaitu satuannya dalam bentuk meter persegi ya. Lalu volume meter kubik ya, panjang, besaran panjang kali besaran panjang kali besaran panjang. Lalu massa jenis rho ya, massa jenis bagi volume di sini ialah kilogram per meter kubik. Lalu kecepatan panjang dibagi dengan waktu. Percepatan ialah kecepatan dibagi dengan waktu atau meter per second kuadrat. Hati-hati, ini kebalik antara kecepatan dan kecepatan ya. Nah, jadi kalian juga tahu satuannya dan kalian juga harus bisa mengkonversikannya ya. Lalu kita masuk ke satuan internasional untuk panjang dinyatakan dalam meter. Ini 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/299792458 sekon. Nah, ini namanya konversi ya. Jadi
1 desimeter ialah 0,1 dalam bentuk meter, atau kita sederhanakan ialah 10 pangkat min 1. 1 cm ialah 0,01 meter sama dengan 10 pangkat min 2. Milimeter diubah ke meter ialah 10 pangkat min 3 meter. Dekameter atau dam 10 meter sama diubah ya jadi berapa, dari 1 dekameter jadi 10 meter. Lalu hektometer 100 meter menjadi 1 hektometer sama dengan 100 meter. Lalu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, untuk memudahkan dalam melakukan konversi satuan SI besaran panjang ke satuan SI lainnya dapat kita gunakan dalam tangga satuan besaran panjang di bawah ini. Nah, jadi dalam satuan kita masuk ke ini dulu aja, kan ini panjang, ini ke kilo, sama dinyatakan ini untuk massa ya, jadi dinyatakan dalam kilogram. 1 kilogram didivizikan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Ini ukuran untuk kilogram. 1 ton sama dengan 1000 kilo, 1 kuintal 100 kilo, 1 hektogram 1 on, 1 dekagram 0,01 kilo atau 10 pangkat min 2, 1 gram sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram. Lalu 1 miligram sama dengan 10 pangkat min 6 kilogram, 1 mikrogram sama dengan 10 pangkat min 9 kilogram. Ini untuk waktu ya, dinyatakan dalam sekon, didefinisikan ya seperti ini. Satu menit 60 sekon, 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 3600 sekon, 1 hari 24 jam 1440 menit sama dengan 86.400 sekon. Coba kamu tentukan sendiri berapa sekon dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan 1 abad. Ayo coba. Kalau 1 hari 86.400 sekon, berarti kalau 7 hari ya kali 7 aja tuh berapa tuh? 86.400 kali 7. Nah, itu sekian sekon dalam 1 minggu ya. Kalau dikali 12, kalau dinyatakan dengan jadi kan 1 minggu ya, berarti dikali 4 ya, untuk katakan 1 bulan, atau 1 bulan sama dengan berapa? Tadi hasil yang tadi kan dalam 7 hari ya. Nah, kalau misalnya dibulatkan 1 bulan itu 4 minggu ya, coba kalian hitung sendiri. 1 tahun dan 1 abad. Ini kalian harus bisa mengerjakannya ya. Nah, yang paling mudah ini kita pakai rumus ya, kucing hitam dalam mobil Desi Centil mondar-mandir. Untuk mempermudah, kucing hitam dalam mobil Desi Centil mondar-mandir. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali 10 pangkat M. Misalnya 1 kilometer berapa meter? 1, 2, 3. Mudah kan? 10 pangkat 3 berapa? 1000. Kalau kebalikannya 1000 meter ada berapa kilometer? Nah, kalau ke atas itu dibagi berarti pangkatnya min ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini tangga konversi panjang. Nah, ini dalam satuan luas ya. Tinggal dipangkatin 2, sama kayak tadi, kucing hitam dalam mobil Desi Centil mondar-mandir. Nah, ini dalam volume ini pangkat 3, sama juga. Contoh, nyatakan jarak 2000 meter dalam sentimeter kilometer. Oke, yang tadi mudah sekali ya. Konversikan 100 cm persegi dalam meter
persegi dan milimeter persegi. 3. Nyatakan benda 10.000 gram. Ya, ubah ke kilogram. Mudah kan ya? Ubah dalam kilogram dan miligram. Oke. Nah, ini untuk PR kalian ya. Kalian kerjakan. Jangan di PR kan lah. Ini aja. Waktu kuliah nih, kerjain soal ini ya. Mudah kan? Yoi. Soalnya ini penting sekali kalian bisa mengkonversi dan membaca alat ukur ya, dan bisa mengoperasikannya. Wajib itu. Contoh 1000 meter ubah ke dalam sentimeter. Oke, berarti turun 2 tangga. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil tuh 1 2 ya. Aduh, ntar dulu ya. Oke. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. 2 kali 10 pangkat 5 atau 200.000. Jadi berapa? 2000 meter berapa sentimeter? Naik 2 kan, berarti pangkat 2. 2000 itu apa? 10 pangkat 3. Naik 2 berarti 10 pangkat 2. Jadi 2 kali 10 pangkat 5 dalam bentuk sentimeter. Contoh 100 cm persegi sama dengan berapa meter persegi. Nah, ini naik berarti dibagi. Nah, karena pangkatnya di pangkat 2 berarti 10 2n ya. Ya. Nah, karena ini apa namanya? Ke atas naik ya, berarti 10 pangkat 2 kali tadi naiknya 2 ya, minus 2, jadi 10 pangkat min 4. Jadi ini 100 dibagi 10 pangkat 4 kan ke atas, jadi 10 min 4, ini 10 pangkat 2 ya. Ya, jadi hasilnya 0,01 ini dalam bentuk meter persegi kayak gitu ya. Lanjut, 100 cm persegi berapa milimeter persegi, sama turun 1 tangga kayak gini. Oke, mudah sekali ya ini mah ya. Lalu next, diameter berapa kilometer, naik 3 berarti 10 pangkat min 3 itu 2 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3 ya, coret ya. 2000 bagi 1000 lah paling mudahnya kayak gitu ya. Berarti hasilnya oke, udah kan. Next terus, nah langsung kita masuk ke alat ukur. Nah, di sini kita berarti masuk ke jenis alat ukurnya pengukuran mekanik ya. Mistar memiliki tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Nah, jadi penting juga faktor ketelitian dari jenis alat ukur. Jadi kita juga harus mengetahui parameter alat ukur. Dan lalu dalam pengukuran juga harus mengetahui posisi benar untuk melihat dan membaca skala mistar ya. Kalau posisinya salah, itu bisa terjadi kesalahan pengukuran. Oke, contohnya ini alat ukur panjang mistar. Nah, ini ada jangka sorong. Kita masuk ke jangka sorong ya. Nah, jangka sorong ini ada skala Lanius dan skala utama. Kita bisa membaca skala tersebut. Jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm. Ini pendarahan tetap
dan bahan kolom bawah ini gunanya untuk mencepit biar si ukurannya itu tepi samping kiri dan tepi samping kanan itu sesuai pada jarak awal ke akhirnya ya. Pembacaannya, nah ini ada benda yang diukur ngejepit, filenya nggak jelas sih di sini nggak. Oh ini 4,12, ini gambarnya kurang jelas ya. Di sini 4,2. Nah lebihnya berapa? Lebihnya yang ngegaris kita cari 4,2 berapa? Oh ini 5, berarti 4,25. Ini berarti skala minusnya ya 0,05, berarti mengatakannya 0,01, yang ini mengatakan 0,02, yaitu 0,03 dan seterusnya. Gambarnya terlalu kecil, kurang jelas. Pembacaannya menjadi 4,25. Nah untuk mikrometer skru pun sama bagiannya, landasan dan skru. Nah ini untuk menjepitnya ya, menjepit benda yang akan dihitung ya. Lalu dengan mikrometer sebagai apa? Di sini untuk pengukuran di sini. Ini menyatakan nih, lihat. Ini ada 3, ini 5 ya. Berarti 3,5. Nah, 3,5 berapa ini? Lihat. Ini kan 10, yang segaris 11, 12, berarti 3,5. Ini yang 11, 12. 1, 11, 12 di ini kan. Nah 3,5 ini 12 ya, jadi 3,62 ya skala minusnya. Lebih teliti ya, 3,12, 3,5 yang tadi sisanya di Indonesia 12, berarti 3,62 skala minusnya. Lalu ini neraca lengan sama neraca lengan juga, kita lihat baca ini yang ada 3 lengan, kelihatannya 0,1, 0,01 yang 4 lengan. Ini yang 3 lengan. Yang besar dulu, ini yang besar menyatakan di 200 ya. Lalu yang tengahnya berapa? 20. Nah ini untuk puluhannya. Nah ini berada di 5,5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 200 20 5,5, jadi 225,5 gram. Nah ini waktu ya. Stopwatch memiliki ketelitian 0,1 second. Jam tangan memiliki ketelitian 1 second. Nah, kalian kerjakan yang ini berapa? Ini 5,5 setengah lewat 6, 7 berapa? 5,7 berapa ini? 75 ya, ini segaris ini. Lalu yang ini berapa? Ini 1,5, lebihnya berapa? 16, 17, 18, berarti 1,5 tambah 0,18 jumlah jam leh. Nah itu hasilnya. Ini sama 430
hasilnya. Nah, ini untuk yang kalian nanti kerjakan ya. Ini kalian kerjakan ya. Lalu kita masuk ke suhu dan pengukuran. Suhu dan alat ukur derajat panas atau suhu dingin suatu benda. Satu yang dalam ini alat ukurnya termometer ya, untuk mengukur suhu benda dengan tepat dan menyatakannya dengan angka. Jadi prinsip kerjanya, volume zat akan berubah jika dipanaskan, bakal naik ya berapa derajat, kalau didinginkan bakal turun. Nah, jadi naik turunnya volume zat itu yang dijadikan sebagai acuan penentu suhu bendanya. Perbandingan skala. Nah, di sini perbandingan skalanya. Skala titik didih Celcius ada di 100, Reaumur 80, Fahrenheit 212 Wiro Sableng. Lalu Kelvin ialah di 373 titik didih. Nah, ini untuk acuan titik bakunya di 0 juga Reaumur, Fahrenheit di 32 ya. Ini di 273 minus. Nah, makanya di sini kita pakai rumus perbandingan kalau ditanya untuk mengkonversikan ya 180, 180, 100. Maka PK ini berapa ini? Berarti 5, 4, 9, 5 ya. Nah, ini berikut Celcius, ini Fahrenheit, ini untuk Reaumur, ini Kelvin, rumusnya berarti seperti ini. Kalau dibandingkan hubungan antar Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, Celcius dengan Reaumur berarti 5, Celcius 5 ya, Reaumur sama dengan 4. Jadi ini pakai rumus perbandingan. Maka mencari nilai C, R-nya ke atas, jadi 5R per 4 atau 5 per 4 kali R. Lalu Celcius dengan Fahrenheit, Celcius 5, Fahrenheit min 32, perbandingannya 9. Maka nilai C ini 5 per 9 kali Fahrenheitnya ya, Fahrenheit min 32 ya. Seperti ini. Lalu untuk Fahrenheit ke Reaumur rumusnya seperti ini. Nah, Celcius dengan Kelvin, Celcius 5, Kelvin minus 273, perbandingannya sama, maka Celcius sama dengan Kelvin min 273. Kalau mencari Kelvin berarti pindah ruas, maka Celcius plus 273 ya. Nah, ini titik tetap bawah dan titik tetap atas dinyatakan di XA itu untuk titik tetap atas untuk yang X, B-nya itu untuk titik baku ya. Nah, ini rumus membandingkan perubahan suhu ya, kedua titik masing-masing termometer. Jadi bisa diketahui termometer X dan termometer Y gitu. Kalau ini skalanya berbeda, misalnya ini pakai Celcius, misalnya di ini ke detek sekian, di Y berapa. Nah, ini rumus perbandingannya, Tx min Xb per Xa min Xb. Nah, Tx ini ialah suhu pada termometer ya, menyatakan berapa suhunya. Nah, yang paling mudah ini Xa min Xb ini ialah titik tetapnya ya, yang atas, titik tetap atas, dan titik tetap bawah berarti skalanya ya. Kalau Celcius berarti 100, langsung aja ya. Itu pakai perbandingan, pakai matematis biasa, kalian bisa menghitungnya lah. Contoh, nah ini soalnya termometer X suhu melebur minus 10 derajat Celcius, berarti apa ini? Minus 10 ini batas bawah ya, mengukur suhu air mendidih di 100, ini batas atasnya ya. Termometer Celcius mengukur benda tersebut 40 derajat. Nah, ini diketahui 40 derajat. Nah, kalau ini kan Celcius berarti titik didihnya 100,
dan titik waktunya 0. Nah, ini pakai rumus perbandingan. Ya. Nah, perbandingan. Yang ditanyakan TX ya. Nah, tadi ini berapa? 40 ya. Berarti TX ya, ini rumusnya. TX min tadi titik waktu minus 10 dibagi ini 110 min 10, jadi dapat TX tadi 40, masukin di bawah 0 ini 100. Nah, didapat TX dengan 38 derajat Celcius. Nah, ini kalian kerjakan ya. Nah, kalian juga konversikan juga 45 derajat Celcius berapa Fahrenheit, berapa Reaumur, berapa Kelvin. Ini kalian kerjakan, dan tugas ini juga kalian kerjakan lagi. Oke, cukup sekian. Nanti materi selanjutnya kita berbicara tentang instrumentasi ya, tentang apa kesalahan dalam pengukuran apa saja gitu ya, tentang rawat dan sebagainya di pertemuan selanjutnya. Penyimpangan dalam pengukuran. Oke. Kita stop dulu share screen-nya. Sampai sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa dikerjakan tadi PowerPoint-nya di-share via Waslu Digital atau di Google Classroom ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, semuanya kita akhiri sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan dan selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.